Sahabat Berita Bangsa, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah. Namun hingga saat ini masih banyak sekali produk-produk impor di sekeliling kita. Padahal, harusnya Indonesia bisa memperkaya produk-produk dalam negeri. Oleh karena itu, ekonomi kreatif perlu dikembangkan, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber keren kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan Ketua Umum Milenial UTAS Malang dan juga instruktur Akta Jawa Timur. Ini kita akan membahas seputar ekonomi kreatif sesuai dengan tema podcast kita pada hari ini, yakni Pemuda Bangkit dengan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Aziza. Terima kasih sudah diundang ke Surabaya, luar biasa ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada Mas narasumber di sebelah saya ini yang sudah berkenan untuk mengisi podcast Berita Bangsa untuk yang pertama kalinya. Siap. Saya juga merasa terhormat ini menjadi bagian dari podcast perdananya. Semoga ini semakin top lah, viewernya makin banyak, subscribernya luar biasa ini. Amin amin, terima kasih. Nah sebelumnya Mas bisa diperkenalkan dulu dong. Mungkin jenengan itu siapa sih? Pengusaha atau politisi atau siapa? Ini repot ini menjelaskannya. Karena ini definisi yang paling sulit. Saya lebih suka disebut sebagai aktivis NU dari setiap aktivitas ini, karena ber-NU ini kan lebih cerah aja nuansanya. Kalau latar belakang saya pengusaha di sektor digital, ada 4 perusahaan yang saat ini saya kelola, semuanya di bidang ekonomi kreatif. Ada Agrani Wasita Teknologi, kemudian Sanggar Garuda Sakti, Warta Cakrawala, sama yang terakhir ini di bidang supplier dan kontraktor. Kalau dalam konteks keseharian, saya aktivis, hobi saya advokasi. Nah ini yang menarik di sini. Saya sarjana sastra, mengelola perusahaan teknologi informasi, hobinya advokasi hukum. Nah ini makanya orang kalau saya ditanya profesinya apa Mas? Profesi saya aktivis NU aja lah. Ini lebih sederhana. Karena lebih enak didengarnya gitu. Karena mencakup banyak sekali Mas. Iya, kurang lebih begitu. Berbicara terkait sebuah komunitas, Ya. terkait komunitas Milenial UTAS, apa bisa dijelaskan seperti apa komunitasnya itu Mas? Milenial UTAS ini lahir di 28 Oktober 2020. Ini barengan dengan Sumpah Pemuda. Yeah. Waktu itu pandemi sedang tinggi-tingginya, lalu saya kumpulkan anak-anak muda di Malang Raya sebenarnya. Saya punya konsep bahwa ini pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi ini harus dilakukan oleh energi-energi muda. Dan salah satu motor penggeraknya yang paling vital menurut saya adalah sektor ekonomi kreatif. Makanya kemudian saya galangan anak muda ini, mereka para pemilik usaha kreatif. Seperti diketahui kan industri kreatif ini ada subsektornya. Kalau tidak salah ada 16 subsektor industri kreatif. Di antaranya yang populer misalnya ada makeup artist, ada kemudian teknologi informasi, penerbitan, percetakan, pembuatan perangkat teknologi informasi, kemudian kria, kuliner. Nah, dari 16 subsektor ini rata-rata pemerintah seakan-akan menganggap mereka ini adalah second line dari ekonomi nasional. Makanya loh banyak sekali klasifikasi dari industri kreatif ini yang sulit untuk dikategorikan. Apakah mereka masuk UMKM? Apakah masuk mikro atau menengah atau, nah ini sulit dikategorisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sering diremehkan karena tidak bankable. Nah, anak-anak muda ini punya usaha real, bisa memutar perekonomian. Tetapi kalau nyari pinjaman di bank, bank selalu nanya usahanya apa. Usaha saya makeup artist misalnya, usaha saya YouTuber. Nah, kendalanya bank ini kemudian bertanya, apakah pekerjaan ini masuk kategori yang layak untuk mendapatkan kredit usaha misalnya. Ini tantangan kami. Karena itu lahirlah komunitas Milenial UTAS, pertama untuk membangun jejaring ekonomi para pekerja di sektor industri kreatif. Yang kedua, saya ingin membangkitkan ekonomi ini berbasis desa. Makanya konsep Milenial UTAS ini satu desa, satu pemuda kreatif. Saya kumpulkan satu orang dari tiap desa. Kebetulan di Malang ini ada 390 desa dan kelurahan. Saya kumpulkan sekitar 500 orang. Ini representasi desa dan warga kabupaten, juga warga kota Batu.
Saya kumpulkan, kita declare bahwa kita menggalang sebuah komunitas dalam rangka menuju pemulihan ekonomi nasional. 2020 itu. Waktu pandemi sedang naik-naiknya, kenceng-kencengnya, saya kumpulkan. Karena saya punya visi bahwa nanti 2021 dan 2022 mereka ini pasti akan kepakai ini orang-orang ini. Makanya di awal-awal saya kumpulkan, kita komitmen bersama, sudah siapa yang nyaris bangkrut, kita rangkul. Siapa yang sulit keuangan, kita berikan solusi. Nah, siapa yang kehabisan ide lalu kemudian hampir bangkrut, kita berikan sandaran supaya kalaupun jatuh ini nyandarnya di bahu, nggak di lantai. Sakit ya? Ya, kurang lebih begitu, Mbak. Kemudian kenapa Anda memilih sebagai penggerak ini dari anak muda, dari pemuda, dari milenial gitu? Ya. Saya ulas tentang UTAS ini. Sebenarnya di Malang UTAS ini kalau orang mengenalnya adalah satu, bahasa Aremanya dari UTAS ini kan satu dibalik jadi UTAS. Kalau dalam bahasa slang sebenarnya UTAS ini thread. Dalam bahasa anak-anak Twitter paling sudah inilah terkenal lah, UTAS itu thread. Artinya thread itu adalah sesuatu yang berjejaring, dirangkai. Nah, gerakan ini, Mbak, sebenarnya saya lebih cenderung menguatkan pada kekuatan komunitasnya, jejaringnya. Dan target saya dengan berjejaring ini, kalaupun ada yang membutuhkan support, kita karena komunitas jadi nggak ribet gitu. Karena kalau berbicara birokrasi misalnya, kita butuh support pemerintah, ini kan bahasanya rumit, support pemerintah. Kadang-kadang nggak datang gitu barang itu. Iya. Kementerian sudah ada, menterinya sudah ada, tetapi berbicara konteks lapangan misalnya, Anda bisa cek di beberapa jejak digital kami. Gerakan kami ini dirilis oleh Wakil Ketua MPR, Bapak Dr. Ahmad Basara. Kemudian ada beberapa tokoh Jawa Timur yang kami hadirkan, salah satu bupati termuda waktu itu, Bupati Trenggalek. Nah, mereka ini saya harap bisa menjadi motor penggerak bagi komunitas ini. Tetapi dalam faktanya di lapangan ternyata nggak semudah itu. Fakta bahwa negara ini punya komponen, ya. Tapi apakah komponen strategis ini mau mensupport gerakan ekonomi kreatif? Ternyata masih berproses lah. Kalau menyebut jauh api dari panggang kok kayaknya keras itu. Masih berproses. Kurang lebih begitu, Mbak. Kemudian sejak kapan sih ide untuk mendirikan sebuah komunitas yang bergerak di dalam bidang ekonomi kreatif ini mulai muncul? Sebenarnya sudah lama, Mbak, karena saya merintis usaha ini jatuh bangun di Indonesia ini. Dulu saya memulai tahun 2019-2018. Ketika orang belum mengenal startup, belum populer, kami sudah bergerak dengan perusahaan rintisan. Semua orang menyatakan bahwa kalau mau bikin startup, kamu bikin di Jakarta, karena ini pusat ekonomi. Saya memaksakan kehendak dengan membuatnya di Malang, kota kecil, tidak banyak investor di sana, kami tumbuh. Kemudian disupport oleh beberapa komunitas, dan sejak itulah saya merasa bahwa nggak bisa ini kalau kita berdiri sendiri, harus berjejaring. Dan menjawab pertanyaan sebelumnya tadi, kenapa pemuda? Karena pemuda ini energinya panjang. Ini orang-orang yang alhamdulillah oleh Allah diberikan kelebihan, tidur sedikit pun nggak apa-apa, kan begitu. Makan nggak seberapa enak aja, oke, nggak masalah, kan begitu. Yang penting kota ada isinya. Artinya semangat muda inilah yang ingin saya bakar untuk menggerakkan komunitas sehingga mampu menularkan jejaring industri kreatif, terutama di Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya harus sampaikan terima kasih juga kepada beberapa pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Malang. Beberapa kali kami menerima apresiasi, dan beberapa bupati wali kota di Jawa Timur kami diundang untuk berbicara soal ini, Mbak. Kemudian mereka minta dibuatkan komunitas yang sama. Ternyata setelah saya datang sudah ada, misalnya di Tuban itu saya diminta bikin gerakan milenial. Ketika saya ke sana oleh Pak Bupati yang muda itu, ganteng itu, beliaunya top itu. Saya datang ke sana, ternyata di sana sudah ada Tuban Hub. Nah, artinya membuktikan bahwa monitoring pemerintah terhadap komunitas pemuda ini kalau mereka nggak muncul ini rendah. Makanya ini tantangan bersama bagi para pengusaha sektor industri kreatif, anak-anak muda ini untuk berjejaring. Karena kalau kita tidak meneriakkan semangat kita tidak memunculkan ide-ide kita, pemikiran kita, selamanya akan terpendam.
kurang lebih begitu. Oke, kemudian terkait ekonomi kreatif dan juga ekonomi kreatif biasanya kan dikolaborasikan dengan hal-hal yang berbau digitalisasi. Ya. Nah, dengan adanya percepatan digitalisasi, apalagi di bidang usaha, di mana tidak semua pelaku usaha itu paham akan teknologi, karena pelaku usaha tidak hanya terdiri dari mereka para pemuda-pemuda, ada juga dari orang tua gitu ya Pak. Ya Mas, ini bagaimana tanggapan Anda? Berproses ya, Indonesia ini berproses. Fakta bahwa kita ini adalah negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, salah satunya dengan 170 juta pengguna sosial media, luar biasa Mbak. Terus screen time kita Indonesia itu 3 jam 14 menit. Artinya ini rata-rata orang Indonesia berdasarkan survei We Are Social tahun 2021. Orang Indonesia kalau main handphone minimal 3 jam 14 menit screen time kita. Dengan total pengguna YouTube peringkat 4 dunia, 104 juta pengguna YouTube. Pengguna Facebook ada sekitar 107 juta. Kita peringkat 3 dunia. Pengguna Instagram 86 juta. Dan prestasi kita ini luar biasa di bidang digital. Indonesia saat ini tercatat, ini data 2021, We Are Social juga, sebagai negara yang paling banyak mendengarkan podcast nomor 1 dunia. Negara yang paling banyak mendengarkan vlog nomor 2 dunia. Negara yang paling banyak belanja online nomor 1 dunia. Anda bayangkan, negara-negara Eropa dengan kita dalam konteks hobi belanja online aja kalah. Kemudian peringkat 4 dunia, negara yang paling banyak bermain game. Ini parameter-parameter yang menurut saya menarik, harus ditangkapin oleh pemerintah dengan cepat. Karena ya digitalisasi ini sebuah keniscayaan yang nggak akan mundur, ini sudah maju terus. Dengan potensi warga Indonesia yang sangat tinggi, dengan potensi digitalisasi yang sedemikian masif, faktanya ini masukan ini buat teman-teman yang sedang duduk di birokrasi, infrastruktur teknologi kita ini luar biasa tertinggal. Speed internet kita maksimal 24,9 MB per second. Kalau nengok negara tetangga misalnya, peringkat internet tercepat dunia sekarang dipegang Singapura dengan 240 sekian lah, 248 kalau nggak salah per detik. Nomor 2 bukan negara Eropa, masih nomor 2 Thailand. Nomor 3 Hong Kong. Baru setelahnya menyusul ada Swiss, ada kemudian negara Eropa beberapa. Artinya 3 besar ini sudah negara tetangga. Dan kebetulan tahun lalu kami diminta untuk kolaborasi dengan teman-teman Kementerian Kominfo, Mbak Aziza. Kemudian kami menggelar literasi digital di Indonesia. Saya diminta menjadi narasumber di hampir 44 kota itu, kemudian di seluruh Indonesia bersama Pak Menkominfo dan Pak Presiden waktu itu. Dan dalam konteks literasi digital, materi yang kami siapkan, konten yang luar biasa itu ternyata tidak mampu dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Kita masih tertatih-tatih mencari orang yang mau nonton. Ayo dong, nonton dong. Padahal ini konten mahal, ini daging semua kontennya, tapi orang nggak mau nonton. Maka tantangannya adalah 1, infrastruktur, 2, kesadaran digital. Makanya literasi digital ini PR yang masa depan pemerintah lah. Kalau 2 ini tuntas, misalnya kapan hari saya sempat ketemu Pak Presiden dalam konteks Zoom, saya sampaikan soal ini, kemudian beliau menjawab kita masih akan meluncurkan satelit Satria 1 pada tahun 2024 kalau nggak salah. Artinya ada keterlambatan teknis dalam konteks menyediakan infrastruktur digital di Indonesia ini. Makanya dalam ruang kosong antara 2002 sampai 2024 ini, ya semoga ada percepatan. Atau gimana caranya satelit itu cepat naik, lalu kemudian internet kita bisa minimal 150 MB per second lah. Maka berbicara itu, semua orang ini kultur digitalnya akan otomatis berubah dan terbangun. Itu tanggapan saya. Berbicara terkait kesadaran digital, menurut Anda bagaimana sih supaya mungkin dari langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat kecil, oleh dari kita yang langkah-langkah kecil, bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran digital itu tadi? Kesadaran digital itu bagi saya dimulai dengan kultur. Kultur ini hanya bisa ditularkan melalui satu mekanisme formal pendidikan, kemudian forum-forum edukasi.
Dan membangun kultur ini itu sama sulitnya dengan membenahi hutan gundul. Karena harus menanam kita. Menanam, menumbuhkan, menyiram. Dan kultur digital ini di Indonesia tanpa sengaja sudah otomatis terbangun ketika pandemi. Maka pandemi ini di satu sisi juga merupakan entry point yang bagus bagi meningkatkan kultur digital. Coba sekarang kita analisa, dulu kita nggak kenal Zoom mungkin. Anak-anak yang sekolah paling kita tanya, Zoom mungkin tidak seberapa populer lah. Webinar kalimat yang asing bagi mereka. Tetapi hari ini, pasca pandemi, itu kan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini yang entry point bagi saya yang harus diperhatikan dan menjadi concern banyak orang. Kultur digital. Jadi setiap orang yang sudah merasa dirinya terliterasi digital, dia sudah paham etika digital, tahu tentang internet etiket, netiquette misalnya, tahu bagaimana bersikap secara online. Dia punya kewajiban moral dan sosial untuk kemudian menularkan kultur digital ini kepada orang terdekatnya. Karena hanya dengan itulah upaya untuk menumbuhkan hutan gundul tadi, menanam tadi, bisa dilakukan. Karena nanam itu ya nggak cuma nanam, harus disiram juga, harus kasih pupuk. Menurut Anda terkait digitalisasi yang ada, itu kan karena adanya pandemi. Nah, mungkin setelah pasca pandemi, apakah kultur-kultur itu juga akan terbawa ataukah akan ada sebuah kolaborasi di mana kultur digitalisasi dan juga kultur yang sebelum digitalisasi ini? Ya, saya memprediksi akan ada digital leap, akan ada lompatan digital. Nah, digital leap ini akan berdampak dua, positif dan negatif. Secara negatif, maka semua bisnis yang saat ini gagal mendigitalisasi pola bisnis mereka dan kultur mereka akan tergerus. Sisi positifnya akan tumbuh sektor-sektor baru seperti yang saat ini kami galang ini. Saya punya keyakinan ini akan tumbuh dengan baik, lalu akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru. Dulu kita mungkin sangat awam dengan pekerjaan sosial media spesialis misalnya. Coba mau nikah, ketemu mertua misalnya, terus ditanya, kamu kerjanya apa nak? Saya kerjanya ini pak, sosial media spesialis atau medsos strategis atau konsultan IT. Ini kan sesuatu yang kerjaan opo itu dalam bahasa Surabaya. Gajinya berapa? Tetapi kita sudah sampai di era 2022, di mana anak kecil ini ketika kita datangi, kita tanya, cita-citamu apa nak? YouTuber om, gamer om. Rasionalisasi yang saya bangun kemudian, apakah pekerjaan yang mereka sebut sebagai pekerjaan masa depan ini mampu menghasilkan duit? Ternyata mampu. Faktanya, Deddy Corbuzier itu berdasarkan situs Social Blade misalnya, per bulan dia dapat 5,5 miliar maksimal per bulan. Kemudian Raffi dan Nagita sama 5,5. Kalau Deddy Corbuzier 5,53, Raffi dan Nagita ini maksimal 5,5 miliar. Atta Halilintar 1,4 1,7 miliar per bulan. Maka pekerjaan apa yang sangat rasional yang bisa menghasilkan penghasilan segitu banyak dengan pola-pola kreatif? Kembali lagi, ya ini pekerjaan di bidang ekonomi kreatif. Yang unik, Mbak, sampai hari ini saya masih belum melihat sikap perbankan yang sedikit lunak lah kepada sektor ini. Karena tiap kita mau ngadep misalnya ada rilis dari presiden misalnya, kredit usaha rakyat, kan untuk rakyat. Kami rakyat, kami pekerja sektor industri kreatif, saya sutradara misalnya, saya pembuat iklan, saya pembuat video vlog, saya YouTuber, saya datang ke bank, Mister Bank, mau utang dong, buat ningkatin usaha, mau beli kamera bagus nih. Kamu kerjanya apa? Saya bekerja di sektor industri kreatif misalnya. Apa? YouTuber. Tanda tanyanya besar lagi itu. Nggak akan tembus, dia nggak bankable soalnya. Nah, ini yang harus terfikirkan, celah-celah ini. Bagaimana kemudian pemerintah membangun celah gap komunikasi ini antara sektor perbankan dengan pelaku. Oke lah, kita punya menteri yang masih muda yang kemarin menjadi pasangannya Pak Prabowo, sekarang keliling ke Indonesia membangun banyak citra positif terkait pariwisata. Tapi kami berharap jangan hanya pariwisatanya, sektor real terkait dengan ekonomi kreatif ini dihidupkan, Pak. Karena kayaknya nggak mendapat perhatian serius ini. Sedangkan menurut saya faktor yang paling strategis dalam langkah mengembalikan performa ekonomi Indonesia sekarang ini, salah satu yang paling strategis ya milenial ini, karena energinya mereka besar, potensinya tinggi, dengan perputaran duit yang kayak saya sampaikan tadi, miliaran dalam konteks digital. Seorang YouTuber misalnya, Miao Auk,
YouTuber game. Ini beberapa seneng nonton lah. Iya. Seorang Miao Auk ini YouTuber game, dia ngegame, kemudian diposting di YouTube. Dalam waktu 3 menit, videonya udah ditonton 80.000 orang. 3 menit ini. Potensi ekonominya sangat tinggi. Tapi kembali lagi, saya yakin, hakul yakin saya, kalau Miao Auk ke bank mau ngutang, pasti nggak akan tembus juga dia. Karena bank pasti melihatnya angka-angka, di mana angka-angka ini berkaitan dengan proses ya apa namanya yang sangat rumit, proses akuntansi, dan rata-rata pekerja kreatif ini lemahnya di sana itu. Kemudian di milenial UTAS ini bagaimana sistemnya ketika mewadahi para pelaku ekonomi kreatif tersebut, untuk apakah diberikan pinjaman atau seperti apa? Kami membangun support system. Support system itu sesuatu yang lebih sehat dalam bahasa bisnis, karena dengan support system ini kita membangun sister community. Artinya kalau ada yang mau bangkrut, secara komunitas kita support. Kamu kok bisa bangkrut ya? Kenapa? Misalnya ada seorang pengusaha kafe di Malang Selatan, di daerah Dampit misalnya. Dampit itu letaknya dekat dengan Lumajang, ke arah Lumajang, jauh dari mana-mana, dia bikin kafe di sana. Kemudian kita datangi ke sana, kita berikan sharing. Saya tanya, cek, kok bisa kamu bangkrut ya? Apa faktornya? Terus kita analisa, oh ternyata kamu jualan kafe di tempat yang tidak kamu hitung dulu, letaknya nggak strategis, lalu keuanganmu buruknya di sini. Advokasi itulah yang kami lakukan, advokasi sosial dalam konteks memperbaiki sebuah performa bisnis seseorang. Nah, berbicara support system luas juga. Kalau kemudian ada anak-anak yang kemudian anggota kami mendapatkan bantuan dari pemerintah misalnya, kemudian dia bingung, Mas, kita dapat penghargaan dari OJK. Kemarin ada salah satu anggota kami, petani milenial itu, dia dapat penghargaan dari OJK sebagai penggagas gerakan pertanian di usia muda. Usianya masih sekitar 21 atau berapa itu, atau 20 mungkin. Dia punya lahan pertanian, ekspor pasarnya. Lalu dia dapat hadiah dari OJK dan bingung, harus gimana nih Mas? Nah, ini kita datangi, kita support. Nah, inti dari komunitas ini adalah pada support system tadi. Karena dengan support system ini, pelaku bisnis yang sektornya macam-macam ini, ketika mereka istilahnya sedang dalam kondisi performa yang kurang baik, kita hadir. Apa yang mereka butuhkan, misalnya perizinan misalnya. Ini faktor lain juga yang harus diperhatikan. Rata-rata pelaku industri kreatif di Indonesia ini lemah dalam konteks perizinan. Mereka nggak punya perusahaan, nggak punya CV, nggak punya PT, nggak punya laporan pajak. Nah, ketika mereka mau mengurus dokumentasi itu, sulit. Sekarang sudah ada OSS, One Single Submission, yang dibuat oleh BKPM. Tetapi dalam konteks lapangan, beberapa sektor industri kreatif ini nggak masuk dalam KBLI. Jadi orang-orang yang menjadi operator pembuat izin ini bingung, kamu masuknya kategori bisnis apa ya? Misalnya, Pak, kita bisnisnya di bidang kayak gitulah, kayak sosial media spesialis misalnya. Waduh, ini masuknya bidang apa ini? Kan repot juga itu. Ini penerjemahan-penerjemahan yang membutuhkan proses dan waktu. Semoga dengan berproses ini, pemerintah yang sekarang sudah sangat siap ini, segera memperbaiki performa lah. Sudah mau habis, jangan 3 periode lah intinya, cukup 2 periode. Karena sudah cukup baik, sayang lah nanti kalau dikotori dengan nafsu politik, kan begitu. Kemudian terkait ekonomi kreatif, terkait milenial UTAS ini, apakah yang menjadi anggota itu hanya dari Kabupaten Malang saja? Anggota kami lahir memang di Kabupaten Malang, tetapi kami berencana untuk mengekspansi banyak kota dan kabupaten, karena saya berharap gerakan yang kami awali dengan gerakan sosial ini, motifnya sama sekali bukan motif bisnis mbak awalnya, ini sosial. Karena awalnya yang tergabung di milenial UTAS ini rata-rata aktivis. Mereka adalah orang-orang yang kesehariannya menjadi aktivis, baik aktivis NU, teman-teman Ansor, Fatayat, Ibnu, YPNU, HMI, GMNI, aktivis ekstra kampus, kemudian KNPI. Ini aktivis yang kemudian berkumpul, dan waktu itu saya sampaikan, kamu mau jadi aktivis sampai kapan? Sampai nggak bisa kerja. Akhirnya mereka punya ide, oke lah Mas, saya kerja aja. Nah, dari sana tumbuh sifat dan sikap untuk bekerja. Nah, ketika mereka mau bekerja, mengkaryakan diri untuk mendapatkan nafkah secara halal dan baik, memperbaiki ekonomi, di sanalah kemudian timbul kendala ini yang muncul ini, kendala sosial ini. Karena itu
milenialitas ini lahir tidak memandang kamu dari mana, golongan apa. Kami kumpulkan untuk kembali lagi berbicara soal support sistem ekonomi kreatif tadi. Berarti itu sudah maksudnya sudah dieksekusi atau belum terkait ekspansi itu tadi? Sudah, kami ekspansi awalnya ke Malang Kota dulu, ke Kota Batu, dekat-dekat dulu. Kemudian yang segera kami bentuk nanti di beberapa kabupaten yang sudah request. Rencananya ke Surabaya ini kami masih berusaha masuk. Karena bagaimanapun masa depan Indonesia ini ada di tangan pemuda dan milenial. Maka potensi Indonesia, kalau orang-orang milenial kreatif ini tidak dioptimalkan, ini kok kayaknya suram. Mereka ini cahaya masa depan Indonesia. Jadi tolong dirawat dengan baik. Artinya usia saya sudah tidak lagi milenial sebentar lagi, karena batas usia milenial itu kan 40. Disebut pemuda kalau sudah 40. Nah ini saya sudah mendekati itu. Maka ini saya sudah mulai membangun support system bagi anak-anak. Kalau mau ini regenerasi ini, kalau teman-teman ini mau naik, saya berikan kesempatan. Artinya ini sudah waktunya kita bangkitlah milenial ini. Sayang kalau Indonesia gini-gini terus, karena potensi pemuda kita, warga usia produktif kita itu 8:10. Usia produktif itu yang usia 14 sampai 65 tahun. Ini hampir mengisi 80% populasi Indonesia. Bayangkan kalau nggak dikelola dengan baik. Kemudian belakangan dari kegiatan milenialitas ini seperti apa, dan mungkin ada kegiatan yang akan dilaksanakan? Ya. Yang belum terlaksana sampai sekarang Ya. ini, kami ingin audiensi dengan Presiden. Ini belum terlaksana. Beberapa kali kegiatan Kepala Kantor Staf Presiden sempat ke Malang komunikasi dengan kami, tapi kemudian kami belum puas dengan ininya, dengan jawabannya dan dengan actionnya. Kami berharap bisa audiensi dengan Presiden supaya kita bisa menularkan mindset. Saya tidak perlu untuk membesarkan komunitas, bukan itu tujuan kami, tapi mindset bahwa milenial yang punya bisnis industri kreatif harus bangkit. Ini adalah mindset. Ini yang ingin saya tularkan. Silahkan Anda membentuk komunitas dengan nama apapun, dengan jargon apapun, tetapi mindset kita harus sama, bahwa Indonesia harus bangkit, dan salah satu bahan bakar untuk bangkitnya adalah milenial. Itu sih, Mbak. Nah, terakhir Mas Zulham, Siap. apa pesan Anda untuk para pemuda di Indonesia? Sederhana, saya punya jargon manjata wajata, siapa yang serius pasti akan sukses. Terus jangan banyak-banyak stalking mantan, karena itu akan membuang waktumu. Banyak kerja. Pengalaman sekali sepertinya. Artinya saya berharap pemuda ini bangkit, dan yuklah kita berjejaring, sudah waktunya kita bangkit bareng-bareng. Kaya sendirian itu nggak akan membuatmu puas, bahwa masuk surga sendiri juga tidak akan buat kita bahagia karena kesepian. Maka kita nggak perlu membuat jargon murah banget, tetapi lebih baik membuat jargon hebat banget. Karena dengan hebat ini orang itu berbicara utuh, tidak berbicara soal tujuan praktis saja. Mungkin itu, Mbak, sederhana. Baik, terima kasih Mas Zulham. Siap, sama-sama. Terima kasih atas sharing ilmunya. Terima kasih sudah berkenan mengisi podcast kami. Sama-sama, semoga sukses. Ya, Sobat Berita Bangsa, itu tadi adalah seputar pembahasan terkait ekonomi kreatif bersama dengan Mas Zulham Mubarok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di podcast Berita Bangsa selanjutnya.